Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarlah selalu kebaikan dimanapun dan apapun bentuknya. Walaupun itu kecil, karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana kita mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, untuk kali ini saya tetap akan menanggapi komentar dari salah satu sahabat rongsok yang memiliki akun atas nama Firman Pipit. Ini yang meminta untuk dibuatkan video tentang yang mengulas tentang rongsok besi ya. Nah, ini sebagai informasi bahwa kalau mungkin bagi sahabatku yang kebetulan belum pernah ke peleburan besi atau mungkin sahabatku para pemula, ini begini ya sahabatku. Sebenarnya kalau besi itu apapun bentuknya, mau A, B, C, kaleng, seng dan lain sebagainya, itu di peleburan ya, itu dijadikan satu ya, jadi satu dilebur bareng ya. Nah, terus kenapa kok di lapak itu ada penggeritan, ada kelompok-kelompok, ada A, B ya, ada kabin, ada pipa, besi rongsok dan lain sebagainya. Nah, ini karena disebabkan oleh hasilnya ya, hasil daripada barang tersebut ya. Sebagai contoh misalkan kayak kelapa aja lah, kelapa itu yang besar itu mungkin grade-nya A, terus yang agak kecil itu B, padahal sama-sama kelapa hasilnya juga nanti santan seperti itu, tapi kan hasilnya yang besar dengan yang kecil itu beda ya. Nah, besi juga seperti itu, walaupun nanti di peleburan itu dijadikan satu, tapi ada penggeritan itu dikarenakan nanti hasilnya ya, hasilnya kalau untuk yang premium itu mungkin lebih banyak, dan untuk grade-grade yang lain mungkin lebih sedikit, itu berkaitan dengan penyusutan dan lain sebagainya. Nah, langsung untuk besi ya, besi itu kalau untuk di daerah Sumatera itu penamaannya ada namanya besi premium, besi super, dan besi karung. Itu untuk daerah Sumatera. Kalau untuk di daerah Jawa Barat itu ada yang menamakan dengan besi top, besi A ya, dan juga besi rongsok ya. Terus kalau untuk di daerah Jawa Tengah itu ada yang menyebutnya dengan nama besi A, besi B, dan pipa ya. Terus juga ada juga yang sebagian menyebutnya dengan nama besi A, besi B, dan kabin. Jadi untuk besi premium itu besi yang besar-besar ya sahabatku. Besi yang besar-besar maksudnya bukan ukurannya yang besar, tapi misalkan kayak behel itu ukuran besi ulir 16 ke atas, atau mungkin Habim, WF ya, kanal-kanal itu masuknya besi premium, dengan catatan potongannya memang sesuai dengan ukuran standar pabrik ya, maksimal sekitar 125 cm ya, 1,25 m itu besi premium ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini tiang ini ya. Ini kalau sudah kita potong nantinya, jadi supplier itu tuh nggak ragat lagi ya, untuk store ke pabrik nggak memproses lagi, itu masuknya ke besi premium. Atau besi-besi behel termasuk 14 juga, kalau udah potongannya pendek itu bisa masuk ke premium. Nah, selanjutnya besi A ya. Besi A itu pipa-pipa yang tebal, galvanis dan lain sebagainya seperti ini. Ini besi A ya, ini contohnya. Ini besi A ya. Terus behel-behel besi siku ya, behel-behel seperti ini ya. Ini masuknya ke besi A ya. Ini seperti ini. Seperti ini juga masuk ke besi A ya. Nah, selanjutnya untuk besi B. Besi B itu contohnya seperti sepeda ya, sepeda yang belum dipotong ya. Sepeda-sepeda yang belum dipotong seperti ini, atau plat-plat yang agak tipis ya, itu masuknya ke besi B ya. Nah, tapi kalau untuk sepeda yang sudah dipotong pendek-pendek ya, itu bisa nanti masuk ke besi A. Nah, selanjutnya ya, yaitu besi karung, atau ada yang menyebutnya dengan nama kabin, ada yang menyebutnya dengan nama pipa ya. Itu besi-besi yang seperti ini ya, bekas-bekas kipas angin seperti ini ya, bekas rak-rak piring yang dari besi itu ya, itu masuknya ke kabin atau pipa atau besi karung ya. Tinggal nanti di daerah sampean nyebutnya apa ya, karena masing-masing daerah itu penyebutannya beda-beda. Nah, setelah itu kaleng ya. Kaleng kebetulan ini contohnya nggak ada kaleng-kaleng susu ya, kaleng-kaleng susu, kaleng-kaleng biskuit ya, itu laku ya. Terus juga seng ya,
seng-seng kropos, seng-seng gelombang ya, itu tersendiri ya. Jadi urutan yang pertama itu besi premium ya, terus ada besi A, nantinya ada besi B ya, terus ada pipa atau kabin atau juga besi karung atau ada nyebutnya dengan besi rongsok seperti ini ya. Terus kaleng dan seng ya. Jadi sekali lagi, premium itu yang besar tapi ukurannya sudah pendek, jadi pihak pengirim atau pengepul nggak memproses lagi, itu premium ya. Terus besi A ini yang seperti ini, pipa-pipa galvanis, siku ya, dan lain sebagainya ya, yang agak-agak tebal seperti ini besi A. Terus besi B contohnya seperti sepeda. Terus ada lagi paku ya sahabatku, paku itu masuknya ke besi B ya, paku-paku ya. Terus selanjutnya pipa atau besi rongsok seperti ini. Nah, terus untuk catatan sahabatku, kalau untuk main besi ini saya sarankan hati-hati sekali, karena besi ini rawan sekali barang-barang ilegal. Jadi sahabatku hati-hati dengan barang-barang pemerintah ya, dan juga barang-barang milik instansi BUMN ya, seperti misalkan barang-barang kereta api, barang-barang dari Pertamina, dari PLN yang punya BUMN ya, juga termasuk barang-barang hasil curian ya. Karena ya, kalau misalkan toh ada yang menjual misalkan dari pegawai BUMN tersebut, misalkan dari kereta api atau dari Pertamina, itu ada yang menjual barang itu ke tempat sahabatku semua ya, itu sebaiknya sahabatku nggak terima. Karena apa? Ada prosedur khusus untuk pelepasan aset negara, karena barang-barang BUMN itu barang aset negara. Jadi walaupun karyawannya sendiri yang jual, itu belum tentu barang resmi. Karena untuk melepas aset negara itu tetap harus berdasarkan lelang resmi ya, dan juga itu harus diketahui oleh Kementerian Keuangan dan juga instansi terkait ya. Jadi kalau misalkan tentang ini pegawainya jual ya, tapi rupanya pegawainya itu nyelundup ya, taruh di belakang terus dijual, itu nanti kalau ada apa-apa itu resikonya pada sahabatku semua. Itu yang pertama, hati-hati. Yang kedua, kalau untuk besi B yang paku ya, yang paku itu kan kadang-kadang ada yang pencarinya ya, itu yang nyetrum ya, orang bilang nyetrum atau pakai magnet ya, dimagnetin itu kadang-kadang banyak sekali kotorannya, karena orang magnetin nggak mungkin diambil pakunya satu-satu, biasanya langsung diambil begitu aja, termasuk kotorannya, pasir-pasirnya itu ngikut, nanti nyusutnya itu bisa terlalu besar ya. Sekian ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabatku atas nama Firman Pipit tadi ya. Mudah-mudahan usahanya semakin sukses. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.